Nanti sampai masanya kita akan berada di padang mahsyar, seluruh umat manusia berkumpul. Ini anggap aja gladi kotor padang mahsyar. Ketua Majelis Ulama Indonesia, Kepala Kantor Kementerian Agama, hadirin hadirat muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal. Ini kamera sedang memantau kita. Angkat tangan, lambai ke kamera. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Turun tangannya, yang lama-lama ketiak basah. Masya Allah, tabarakallah. Kabarnya kata Pak Ketua DPRD, ini tadi hujan sampai jam 7. Betul? Pawangnya siapa? Orang Sukabumi doanya mustajab, dikabulkan Allah SWT. Dari mulut yang begitu banyak, tidak tahu entah dari bibir mana, lisan yang mana menembus pintu-pintu langit. Allah turunkan hujan tadi malam hanya supaya pagi ini lebih cerah dari kemarin. Allah buat hujan sampai jam 7 tadi supaya apa? Supaya kepala kita panas tapi kaki kita tetap dingin. Bagi yang tersenyum berarti terpalnya bocor. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sudah sarapan di kediaman tempat tinggal tadi, tapi sampai di rumah Pak Wali, Masya Allah, diberi sarapan. Terus pesan makan lagi. Yang ada kan tolak bala, tolak sarapan kan gak ada. Ini apa Kiai? Ini bubur ayam khas Sukabumi. Rasanya susah diungkapkan dengan kata-kata. Bagi yang mau silakan datang ke Sukabumi. Betul. Lalu kemudian setelah itu minum, Ustadz Somad minum. Ya, kami di Sumatera di Riau kalau buat teh manis itu gulanya 2 sendok. Sampai di sini saya minum. Kenapa di Sukabumi ini tehnya nggak pakai gula? Baru saya dapat jawabannya. Ternyata orangnya sudah manis-manis. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz Somad itu kalau dipuji, kalau memuji, kalau membuat kata-kata mesti Allahu Akbar, supaya kita tidak kena penyakit ain dan ujub. Makanya kalau anak kita dipuji, Masya Allah, anaknya ganteng ya, anaknya cantik ya, Alhamdulillah, begitu. Ini anaknya cantik ya, siapa dulu mamanya? Allahu Akbar. Supaya kita sadar bahwa diri kita kecil. Allahu Akbar. Supaya kita sadar bahwa kita remeh-temeh, tidak ada apa-apanya, hanya butiran debu di tengah samudra nikmat Allah Subhanahu wa taala. Betul? Ustaz Somad ngomong enak aja, kata dia kita rendah, kita nggak ada apa-apa. Dia buktinya di atas pentas pakai karpet, karpetnya 2 lapis.
Kalian nggak tahu rasanya di sini gimana. Panas. Di atas panas, di bawah basah. Nggak terlalu basah, jangan. Nanti sampai masanya kita akan berada di padang mahsyar, seluruh umat manusia berkumpul. Ini anggap aja gladi kotor padang mahsyar. Bayangkan begitu banyaknya umat manusia. Bukan Abdul Somad aja yang ngomong begini. Apa kata orang Belanda dulu mengatakan ini kota. Apa kata dia tentang kota ini? Kota yang memabukkan. Tapi isinya bukan pemabuk. Kenapa memabukkan? Membuat orang terlena dan terpukau. Tapi kata Kiai tadi, Ustadz Somad, tolong Sukabumi jangan diterjemahkan ke bahasa Arab. Kenapa gitu Kiai? Karena terjemahan bahasa Arabnya hubbud dunia. Kota Sukabumi tetap Sukabumi. Jadi adik-adik santri-santri nanti yang tamat dari pondok di Sukabumi sampai ke Al-Azhar Mesir, ketika ditanya min aina anta, kalau bahasa kampung kami, where are you come from, jangan dijawab ana min hubbid dunia, tetap katakan ana min Sukabumi. Amin. Upacara peringatan Hari Santri Nasional. Kota Sukabumi disebut juga dengan kota santri. Sampai-sampai di pinggir jalan pakai kain sarung dengan pecinya yang khas. Dari seragamnya kita sudah tahu bahwa dia adalah santri. Dan yang di hadapan saya ini, saya tidak santri Pak Ustadz. Kalian mungkin bukan santri, tapi melahirkan santri. Saya bukan santri Pak Ustadz, kalian mungkin bukan santri, tapi kalian adalah wali. Saya nggak wali, wali santri. Saya bukan santri Pak Ustadz, kamu mungkin bukan santri, tapi kamu insya Allah akan dipinang oleh santri. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Anak udah 3, amin. Doa Pak Ustadz untuk anaknya insya Allah, amin. Santri itu rukunnya ada 5. Yang pertama ada masjidnya. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, maka insya Allah dibangunkan Allah satu tempat di surga. Jangan mati sebelum bangun masjid, amin. Saya ini Pak Ustadz nggak ada uang. Innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun. Sulitkah bagi Allah? Dzalika 'alallahi yasir. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Bapak cari uang, bisnis. Alhamdulillah Ustaz Somad, nanti kalau Ustaz Somad sampai ke Sukabumi, nampak kelihatan itu menghijau, itu kebun Pak Ustaz. Kebun siapa? Nggak tahu punya siapa. Kebun sejauh mata memandang, cukup untuk 7 keturunan. Insya Allah kalau mati meninggal dunia tidak ada yang tersisa, diambil ahli waris. Betul? Ibu mohon maaf, jangan tersinggung, jangan marah, jangan sakit hati, jangan katakan saya Ustadz provokator. Janji? Siap? Bisa? Kalau bapak meninggal, ibu mau ikut? Saya bukan mau merusak hubungan kalian, Beb. Saya cuma mau ngasih tahu bahwa yang kekal abadi adalah bangun masjid. Masjidnya apa namanya? Masjid Agung. Masjid apa namanya? Islamic Center. Masjid apa namanya? Masjid Al-Ikhlas. Ustaz Somad, itu namanya masjid apa? Masjid Insya Allah. Kenapa? Nggak selesai-selesai. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Kalau tidak bisa bangun semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Kamu pernah bangun masjid? Pernah. Tapi kamu kan orangnya nggak kaya. Memang aku nggak pernah bangun masjid secara utuh. Terus aku cuman kasih AC-nya, iuran 2.000. Insya Allah masuk surga dapat anginnya dikit aja.
Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi pun amalmu akan dibalas Allah. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak menyia-nyiakan balasan orang yang berbuat baik. Selagi ada kekuasaan, tanda tangan di ujung jari, pakai untuk membangun masjid. Betul? Kenapa Ustaz sampaikan begini? Di belakang saya ada orang-orang yang dititipkan Allah jabatan dan kekuasaan, pakai bangun masjid. Saya diundang oleh salah satu kantor, keluar dari kota, masuk jalan, lewat hutan, sudah tertidur, bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, belum sampai juga. Sampai akhirnya kami pun di lokasi. Saya tanya, ini yang mau kita tuju? Iya. Acara kita apa? Peresmian musola. Musola kecil. Dalam hati saya, apa? Balon siapa terbang? Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membeli pedang. Sudah lama Abdul Somad ceramah, baru ini ada balon terbang. Begitulah ibu-ibu yang ada di Sukabumi ingin bawa anaknya pengajian. Anaknya nangis, digendong. Nangis lagi, dibelikan balon. Balonnya terbang, beli lagi. Ternyata tabligh akbar pengajian tidak hanya membangkitkan semangat, tidak hanya membangkitkan iman, tapi juga membangkitkan ekonomi umat. Betul? Gak percaya? Tanya sama yang jualan. Yang jualan senyum. Betul Pak Ustaz? Diperbanyak lagi tabligh akbarnya. Allahu Akbar. Saudara yang dimuliakan Allah, sampai ke lokasi. Biasanya Abdul Somad diminta untuk menandatangani prasasti peresmian masjid, kabupaten, kota, provinsi. Musola. Apa? Saya tanya. Tiba-tiba datang bapak-bapak kumisnya melintang. Iya Pak Ustaz, masa kumis membujur? Ini apa Pak? Banyak orang urusan ke kantor ini nggak ada tempat sholat Ustaz. Jadi saya buat musola ini. Pakai uang negara? Enggak, iuran kami. Bapak jabatannya Kapolsek, Kapolri tinggi, Kapolda, Kapolres, Kapolresta, paling bawah Kapolsek. Bisa bangun musola dengan kekuasaan. Dan mereka memang nggak terlalu sulit untuk mengumpulkan, kan tinggal print langsung jadi. Tapi masjidnya nggak masjid al-print. Bayangkan orang sholat di musola pagi, petang, siang, malam, semua yang urusan mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Semua kita yang hadir ini bercita-cita sebelum mati bangun masjid, insya Allah. Amin. Saya pergi ke Jombang, Jawa Timur, ziarah ke makam Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Di sampingnya ada masjid. Saya pergi ke Yogyakarta, ziarah ke makam Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di sampingnya ada masjid. Hampir semua ulama meninggalkan masjid. Bagaimana dengan Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia? Belanda pergi, Jepang terbang. Apa yang kekal abadi? Rezim Orde Lama tumbang, datang Orde Baru jatuh. Tapi yang namanya masjid tetap kekal abadi. Masjid kemerdekaan, Masjid Istiqlal, dibangun oleh Presiden Insinyur Soekarno. Allahu Akbar. Kalau mau kekal abadi, bangun masjid. Doakan supaya Ustaz Somad bangun masjid sebelum meninggal. Amin. Ngeresmikan masjid udah banyak. Sampai hari ini saya, kalau dihitung-hitung, ngeresmikan banyak. Berikut ini pengguntingan pita oleh Ustaz Abdul Somad. Berikut ini pemencetan tombol. Akan terbuka tirai nama masjid. Nggak terbuka, macet.
Berikut ini penandatanganan prasasti oleh Abdul Somad. Lama-lama saya mikir dalam hati, saya nggak pernah bangun, saya nggak pernah ikut pembebasan tanahnya, saya nggak pernah ikut nyemennya, saya nggak pernah ikut masang karpetnya. Jangan-jangan nanti pas di akhirat berikut ini Abdul Somad dipersilakan masuk surga secara seremonial. Nauzubillah, nauzubillah. Ustaz Somad, itu yang di atas pentas kanan dan kiri Ustadz itu adalah para imam-imam Masjid Agung. Di dalam kepala mereka Al-Quran, suara mereka merdu, mereka membimbing sholat, masjidnya dibangun, tapi juga imarah memakmurkan masjid. Dari suara muazzinnya, dari bunyi solawatnya tadi ketika saya masuk, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Solawat burdah dilantunkan oleh para imam dan muazzin, qori kita tadi, masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi para penghafal Quran. Amin. Berikut ini pembacaan ayat suci Al-Quran oleh qori juara 1 kota Sukabumi. Di tempat lain kadang baca masya Allah, begitu selesai acara pas ditanya itu qorinya dari mana Pak? Pemain naturalisasi. Kadang subuh-subuh kita tinggal di hotel mau pengajian, subuh jam 4, jam 3.30 suara ngaji. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Masya Allah. Begitu sampai ke masjid, flash disk. Tapi di Sukabumi saya sudah melihat dengan mata kepala saya sudah mendengar suara mereka. Agak-agaknya apa rahasia suara mereka ini begitu merdu? Nanti kita tanya, jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masjid tidak hanya sekedar membangun fisiknya, dindingnya, AC-nya, mimbarnya, tapi juga di dalam ada muazzinnya, imamnya. Jangan kelahi hanya masalah khilafi. Ustaz Somad, ini kami punya universitas di Sukabumi. Oh, warnanya biru muda. Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Betul? Saya, kalau di masjid dekat rumah saya ini biar kurus-kurus gini imam loh. Imam. Saya kalau sholat di dekat rumah saya, Sami Allahu liman hamidah. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait. Tapi ketika saya ceramah di Masjid Muhammadiyah subuh, saya diminta jadi imam. Ustaz Somad silakan jadi imam. Batu. Kenapa Ustaz nggak mau jadi imam? Memangnya Ustaz nggak bisa? Memangnya suara Ustaz nggak bagus? Memangnya Ustaz nggak hafal ayat? Kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau Ustadz bisa jadi imam, kenapa nggak mau maju ke depan? Saya tahu di masjid itu bismillahnya sir. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya tahu di masjid itu kalau iktidal sami Allahu liman hamidah nggak baca kunut karena mereka pakai mazhab Ahmad bin Ambal, mazhab Imam Ambali. Imam Ahmad bin Ambal, Imam Ambali muridnya Imam Syafi'i tidak pakai kunut. Masih dalam Ahlus Sunnah wal menjaga masjid bagus, tapi menjaga persatuan dalam masjid mesti kita lestarikan. Maka jalan yang paling aman, jalan tengah adalah persilakan imam tetapnya maju ke depan. Apa susahnya ngaku batuk?
Ustaz udah bohong, Ustaz kan nggak batuk. Saya kan suara saya agak serak-serak dikit. Habis ceramah, persatuan lebih diutamakan. Allahu Akbar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam satu agama, sedangkan beda agama aja kita bisa jaga persatuan, betul? Saya kemarin dapat WhatsApp, saya bacakan. Kok nggak kebuka? Ustadz Abdul Somad kabarnya besok mau ceramah di lapangan Merdeka Kota Sukabumi. Tolong nanti sampai di sana, lihat sebelah lapangan tempat takbir akbar ada gereja. Itu gereja saya waktu masih kecil. Mana dia? Ikhtilaf jamaah. Ada yang nunjuk ke sana. Orang Sukabumi, kota santri, mayoritas muslim, apakah bisa bersama dengan saudaranya yang berbeda agama? Kalau berbeda agama saja bisa, apalagi sesama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. Yang susah itu beda pilihan politik, Pak Ustadz. Makanya ketika ke masjid jangan bawa baju yang ada tulisan. Pakai baju polos kayak Ustadz Somad. Ini sholat ke masjid pakai tulisan di sana, coblos nomor. Kita ini tinggal bukan lagi di kerajaan. Kita tinggal bukan lagi di kesultanan. Kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Sistem yang kita pakai demokrasi berdasarkan musyawarah, dengan menunjukkan suara, dengan memilih dari mulai kades sampai bupati, wali kota, gubernur, presiden dan wakil presiden. Itu adalah sesuatu yang lumrah, wajar. Kenapa kita menjadi orang yang kagetan? Ini adalah contoh orang yang bisa menjaga persatuan walaupun penuh dengan perbedaan. Betul? Ada yang pakai peci, ada yang warnanya putih, ada yang hitam, dan mereka nggak saling ejek. Untuk apa pakai peci putih kalau isinya hitam? Lebih baik pakai peci hitam tapi isinya putih. Akhirnya yang bingung kan yang peci merah. Ustaz Somad kenapa pakai peci merah? Saya dikasih sama jawara Betawi peci merah. Jadi saya pakai. Kalau kita dikasih sesuatu, Bu, kita pakai. Supaya apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Jangan kita simpan. Khawatir nanti yang ngasih, loh, jangan-jangan udah dijual. Kita pakai. Oh, peci Ustaz Somad. Dan saya lihat ternyata kalau pakai peci merah itu, Masya Allah. Tadi waktu di jalan, nggak bohong, banyak saksinya. Teriak jamaah di jalan, Ustaz Somad ternyata lebih muda. Saudara yang dimuliakan Allah, tapi hakikat maknanya adalah merah darahku, putih tulangku, negara kesatuan Republik Indonesia. Allahu Akbar. Saya melihat ke bawah ini, gimana perasaan Ustaz Somad melihat ke bawah? Seperti pelangi sedang turun ke bumi. Merah, kuning, kelabu, hijau, oranye, merah. Masya Allah. Mudah-mudahan jilbabnya cepat lunas. Ustaz Somad suuzon. Namanya doa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rukun yang pertama masjid, ajengan kiai alim ulama tuan guru buya membacakan kitab. Lalu kemudian datanglah murid-murid. Murid itu bahasa Arab, diambil dari kata arada yuridu iradatan. Muridun, orang yang punya keinginan kuat. Murid-murid, upin-ipin. Muridun, orang yang punya keinginan. Bahasa kampung Ustaz Somad, student. Berasal dari kata study, belajar. Orang yang belajar disebut dengan student. Lalu kemudian kita menyebutnya santri. Bahasa asli Nusantara
untuk para penuntut ilmu meninggalkan kampung halamannya, ayahnya, ibunya, jauh dari perantauan demi untuk menuntut ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Kalau dia mati, mati dalam keadaan mati syahid insyaallah. Kok diaminkan? Diaminkan supaya dia istiqomah Pak Ustadz, bukan didoakan supaya mati. Ibu bisa menjaga anak ibu 24 jam dari pagi sampai petang malam, sebelum tidur sampai tidur? Gak bisa. Bapak sanggup menjaga, mengontrol anak dia pergi ke mall, jajan, belanja, main, pacaran? Gak bisa. Yang bisa menjaganya adalah pesantren. Kiai sudah bangun sebelum santri bangun. Dan ketika malam, santrinya tidur duluan. Kiai mengontrol siapa yang belum tidur, siapa yang sudah tidur, siapa yang pura-pura tidur. Begitulah mereka mendidik anak kita. Sebetulnya yang mendidik anak-anak ini kita, tapi karena kita tidak sanggup, kita tidak mampu, maka kita serahkan ke pesantren. Assalamualaikum Ustadz, Kiai, Ajengan, Tuan Guru, Buya, ini anak saya tolong didik dunia akhirat, saya tidak mampu. Bagi yang sudah menyerahkan anaknya ke pesantren, alhamdulillah. Bagi yang belum menyerahkannya, insya Allah. Bagi yang sudah saya kasih tahu gak juga mau, innalillah. Mudah-mudahan anak-anak kita selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari geng motor, selamat dari LGBT, selamat dari aliran sesat, selamat dari kena pelet, selamat dari semua yang merusak akal pikirannya, selamat dari judi online, selamat dari game online. Amin. Amin. Siapa yang bisa mengontrol anak kita di kamar? Nanti kalau dia minta kamar yang besar nggak kita kasih, mama nggak sayang ya sama aku. Kalau kita nggak kasih mobil, papa nggak sayang ya sama gue. Kalau nggak dikasih motor, akhirnya dibelikan. Sesungguhnya kita sedang menjerumuskan anak kita ke dalam lubang neraka jahanam. Kalau sayang dengan anak, letakkan dia di pondok pesantren, insya Allah selamat dunia akhirat. Amin. Bapak wali kota, masya Allah, tabarakallah, wali kota, jabatan tertinggi di kota, punya pesantren 2, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Lewat kekuasaan politik, lewat pendidikan agama. Inilah yang bisa menjaga Sukabumi tetap baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tidak ada yang bisa menyelamatkan anak bangsa ini. Siapa yang sanggup mengontrol anak-anak kita di tengah malam? Tapi para ajengan, para ulama mendoakan sampai apa kata mereka, ya Allah, selamatkan anak-anak ini. Rabbi habli minas salihin. Semua anak-anak bapak ibu yang hadir maupun yang tak hadir, semuanya menjadi anak yang soleh dan solihah insyaallah. Tahun 1975 ajengan Kiai sudah tamat dari Al-Azhar Kairo Mesir. Artinya apa? Ada orang tua di Sukabumi 48 tahun yang lalu sudah ikhlas melepas anaknya terbang ke Al-Azhar Kairo. Padahal waktu itu belum ada video call. Beda kalau ada di antara bapak ibu yang melepas anaknya santri keluar kota pergi ke Mesir. Pagi video call, siang video call, malam video call, tidur pun video call. Tapi zaman dulu dia lepas, andai meninggal dunia di Kairo tidak tahu bagaimana nyawanya. Menunjukkan orang Sukabumi siap melepas anaknya demi untuk li'ila'i kalimatillah la ilaha illallah. Makanya kalau ngelepas anak di pesantren jangan dengan tetes air mata, tepuk bahunya, kuatkan, yakinkan hatinya. Bismillah, nak, belajar di sini. Aku ingin kau menjadi anak yang soleh. Kalau aku mati, kau akan mendoakan.
tentu tidak dengan bahasa Abdul Somad yang begitu. Tentu seperti saya sebetulnya susah ceramah di Sukabumi. Saya tahu orang Sukabumi ini lembut. Saya sudah coba mau ceramah yang lembut-lembut. Marilah kita masuk supaya anak kita soleh. Nanti saya takut jamaahnya tertidur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kamu tinggal di pesantren, belajar baca Quran, ngapal Quran, belajar nahwu, baca kitab, belajar balaghah, mengerti sastra, menguasai fikih, akidahnya tetap ahlus sunnah wal jamaah. Fikihnya tetap bermazhab Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan akhlakul karimahnya bertasawuf sunni Imam Abu Hamid Al-Ghazali. 1. Itulah dia akidah, syariah, akhlak. Lepaskan anak dengan baik. Jangan nangis. Ini yang membuat anak enggak kuat. Ini maknya waktu melepas. Nanti kalau kamu mati Ibu kuatkan, jangan nangis. Nanti kalau mau nangis, udah keluar pesantren, udah sampai ke tempat dekat tepi-tepi sawah, nangis lagi. Supaya anak-anak ini kuat. Adik-adikku, santri-santri sekalian, Ustadz Abdul Somad dulu di pesantrennya di Sumatera Utara. Orang tua saya di Riau. Dari Riau ke Sumatera Utara, walaupun sama-sama Pulau Sumatera, 12 jam guys, bukan dekat. Ustadz dulu dijenguk orang tua sebulan berapa kali, setahun berapa kali? Setahun sekali. Sampai-sampai terbersit juga di pikiran, jangan-jangan aku ini anak adopsi. Ternyata sekarang baru sadar, orang tua sayang, maka dititipkannya kepada para alim, para ulama, para habaib untuk mendapatkan barokah. Kalau mau melihat Sukabumi Indonesia tahun 2050, 30 tahun akan datang, lihatlah bagaimana sekarang. Insya Allah di antara santri-santri ini ada yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia, akan ada yang menjadi Kapolri dan Kapolda, akan ada yang menjadi Menteri dan Duta Besar, akan ada yang menjadi Kepala Dinas dan Kepala Kantor. Selama ini orang nggak peduli sama masjid, azan berkumandang, pegawai-pegawai ketawa cekikikan di kantin. Ayalah salah. Kenapa mereka tidak peduli? Karena mereka meremehkan petugas yang ada di masjid. Sampai akhirnya suatu hari mereka mendengar suara azan yang berbeda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cek, 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 cek. Siapa yang azan? Pas mereka lihat, siapa yang azan? Kepala dinas. Langsung pontang-panting mereka datang. Begitulah hebatnya kekuasaan. Selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Kenapa Nabi itu kalau selesai sholat dia ngadap ke belakang? Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Nabi ngadap ke belakang. Banyak sekarang imam sholat kalau ngadap ke belakang dia nunduk. Kenapa dia nunduk? Dia grogi, makmumnya melotot. Nabi dulu kalau dia ngadap ke belakang dia nanya, asyhidun fulan, asyhidun fulan, asyhidun fulan, asyhidun fulan. Mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan. Kenapa tidak datang sholat berjamaah? Inilah sunnah yang tidak pernah dilaksanakan Abdul Somad. Saya seumur-umur jadi imam, nggak pernah selesai sholat saya tanya, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan. Kenapa Ustaz nggak nanya? Saya nggak ada kekuasaan. Kalau saya nanya, mana si fulan? Dia nggak ada. Emang apa masalah buat lo? Allahu Akbar. Santri-santri berpikir dengan pikiran terbuka. Kalian adalah calon pemimpin masa depan. Tanggal 22 Oktober. Ada apa dengan 22 Oktober? Efeknya 10 November. Mereka berteriak 10 November, Allahu Akbar. Tumpah ruah pejuang. Belanda pontang-panting pulang ke Amsterdam. Yang tinggal terong Belanda. Jepang pontang-panting pulang ke Tokyo. Yang tinggal sendal Jepang.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membisikkan Allahu Akbar itu ke telinga para pejuang? Mereka adalah para alim, para ulama, para kiai kepada para santri-santrinya. Maka tanggal 22 Oktober dikeluarkan namanya resolusi jihad, bahwa Belanda penjajah adalah kafir, kafir harbi. Kalau dibunuh halal darahnya, dan kalau kita mati, mati syahid. Yang mati syahid maka dia tidak akan merasakan sakratul maut. Yang mati syahid tidak terkena azab kubur. Yang mati syahid langsung masuk surga. Itulah yang membuat negeri ini merdeka. Allahu Akbar. Ini Ustaz ngamuk untuk apa? Tadi waktu makan bubur ayam, cabenya terlalu banyak, jadi dia pedas meledak ke atas. Banyak orang bilang nih Ustaz Somad ini penceramah radikal, kepala kau kena pukul. Abdul Somad itu bukan radikal, suaranya melengking karena sound systemnya bagus. Kalau mau buat Ustaz Somad ceramahnya slow, mellow, mudah aja, kasih mic yang kecil, pasti suaranya kecil. Betul? Abdul Somad itu tidak keras, cuman jelas. Zaman sekarang orang banyak nggak suka yang jelas. Betul? Bukan saya yang ngomong, jamaah yang bilang betul. Yang pertama masjid, yang kedua ada santrinya. Tapi santri datang ke masjid kalau nggak ada kiainya, bisa pengajian? Nggak bisa. Maka mesti ada kiai. Kalau di Sumatera namanya tuan guru, kalau di Jawa namanya kiai, kalau di Jawa Barat ajengan, pangersa, pangersa, saya bilang pangersa. Sama juga lah seperti, tolong dulu itu kabelnya, kabel Pak, iya kabel. Jadi ini lain daerah, lain Padang, lain Belalang, lain Lubuk, lain ikannya, lain tempat, lain panggilannya. Di India Maulana, di Mesir Syekh. Ini semua adalah panggilan orang-orang yang diberikan Allah ilmu agama. Tapi Syekh secara bahasa artinya orang tua. Jadi kalau saya dipanggil, Assalamualaikum Syekh Abdul Somad, aku masih muda, Beb. Mungkin ada orang dipanggil Syekh karena ilmunya. Al-alimu kabirun, orang yang berilmu dianggap tua, walau kana saghiran, walaupun usianya masih muda. Jadi mesti kita ada regenerasi. Kalau pejabat meninggal dunia, banyak yang siap mewakilinya. Betul? Kalau ada pengusaha yang meninggal, deputi akan naik direktur ke atas. Tapi kalau ulama meninggal, takkan tergantikan sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dari bumi Sukabumi ini akan lahir para alim, para ulama, para mufassir ahli tafsir Al-Quran, para muhaddis ahli hadis, para fuqaha ahli fiqih, para sufiyun ahli tasawuf. Mereka lah yang menjadi pasak, menjadi benteng. Walau ahna ahlal qura amanu, kalau penduduk Sukabumi ini beriman, wattaqau, bertakwa, la fatahna alaihim barakat, kami bukakan barokah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Terbuka berkah dari langit, terbuka berkah dari bumi, karena masih ada lagi para ulama. Al ulama warasatul. Tapi orang takut mau nyekolahkan anak sekolah agama. Betul? Kalau datang yang Minang anaknya SH, silakan masuk. Dia tahu ini pengacara, gajinya per menit. Kalau datang yang Minang anaknya SE, sarjana ekonomi, welcome. Dia tahu ini pegawai bank. Dari mana? Bank BJB Syariah. Kalau yang datang Minang anaknya polisi, tentara, pegawai, ASN, ahlan wa sahlan. Tapi kalau yang datang Minang anaknya LC, siapa kamu? LC, lagi cemas. Ustadz lagi nyeritain siapa? Nyeritain saya sendiri. Saya kan Abdul Somad LCMA.
lagi cemas mencari anak gadis. Dulu. Kalau yang datang itu SAG, mohon maaf ya, anak saya masih S2 dulu. Karena dia menyepelekan SAG. Kok nggak diterima Pak? SAG, sarjana alam gaib. Dia nggak tahu di menantunya yang itulah yang akan membimbing dia talqin la ilaha. Nanti kalau anak saya sekolah agama, sekolah pesantren ke Mesir, mau makan apa? Yang ada di pikirannya makan. Padahal sengaja dibuat Allah lambungmu di bawah, otakmu di atas. Supaya apa? Supaya jangan cuman mikir makan. Dia lupa bahwa iyakunu fuqara. Kalau dia miskin, kalau dia susah, yughnihimullah. Tak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut masukkan anak sekolah agama. Saya ini bukan ustadz jadi-jadian. Saya ini bukan model yang tiba-tiba jadi ustadz. Ya kami yakin Pak Ustadz nggak akan lulus jadi model. Saya ini memang dari awal sekolah agama. Kata mbah saya, kata kakek saya, cucuku yang ini jangan sekolah umum, dia mesti sekolah agama. Maka saya dari awal ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, kuliah, usuluddin, Darul Hadis, Al Azhar, Maroko, Sudan, Durman Islamic University. Saya cuma ngasih tahu saya sekolah agama di luar negeri. Ustaz nggak bangga ya dengan dalam negeri. Ilmu tidak bertempat. Yang belajar di Jawa Barat, yang belajar di Sukabumi, kitab yang dipakai sama dengan yang di Al Azhar, tafsir yang dibaca sama dengan yang di Sudan. Tapi saya mau ngasih tahu, lepaslah anakmu sejauh mata memandang. Di hari petang dia akan pulang ke Sukabumi menebarkan Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Saya nggak mau lah anak saya sekolah ke Mesir nanti kurus kayak Ustaz Somad. Saya kurus ini bukan karena ke Mesir. Tadi kami foto dengan sahabat-sahabat saya alumni Al Azhar dari Sukabumi. Mereka sehat-sehat, gemuk semua. Saya kurus ini karena takdir. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak maulah anak saya jadi penceramah seperti Ustaz Somad. Nanti nggak bisa keluar negeri. Aku aja. Yang lain teman-teman saya bisa ceramah ke Korea, ceramah pergi ke Amerika. Kemarin mereka pada ngirim foto ke saya. Dada Abdul Somad. Kami sekarang di Belanda. Sakitnya. Kita jangankan ke Belanda, Singapura juga lewat. Untung diterima orang Sukabumi. Allahu Akbar. Itu takdir masing-masing. Siap masukkan anak sekolah agama? Dari bunyinya nggak siap. Siap menerima menantu anak sekolah agama? Kota Sukabumi jadi contoh. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari Wali Kota Sukabumi, Bapak Kiai Haji Ahmad Fahmi. Betul. Itu yang saya dengar tadi protokol yang ngomong. Bukan saya buat-buat. Pimpinan pesantren bisa jadi apapun. Ada seorang anak sekolah ke Jawa dari Sumatera. Apa kata ibunya? Kamu nanti tinggal di rumah bibimu. Sampai di rumah bibinya nanya, kamu sekolah mau kemana? Saya mau masuk pesantren. Nanti kalau kamu masuk pesantren, kamu kerja apa? Kamu makan apa? Kamu gimana? Kamu nikah dengan siapa? Yang mau nerima kamu siapa? Lihat itu ponakan, lihat itu sepupu kamu, lihat itu anak tante. Yang ini udah jadi pakar hukum, yang ini pakar ekonomi, yang ini insinyur, yang ini SH, yang ini. Jadi semua mereka. Hari berganti musim berubah. Apa yang terjadi? Sekarang di usia tuanya dia tinggal di rumah keponakannya yang jadi pimpinan pondok pesantren. Allahu Akbar. True story, kisah nyata. Orangnya masih ada. Boleh sebut nama? Gak boleh. Menjaga kode etik jurnalistik. Apakah alumni pesantren bisa jadi polisi? Bisa. Apakah alumni pesantren bisa jadi tentara? Bisa. Apakah anak pesantren bisa jadi pejabat? Bisa. Siapa bilang tidak bisa? Bedanya apa?
Kalau mereka jadi polisi, mereka tetap punya rumah Quran. Kalau mereka jadi tentara, mereka tetap punya pondok tahfiz Quran. Assalamualaikum Ustaz Abdul Somad. Waalaikumsalam. Nanti bisa mampir ke tempat saya Pak Ustaz. Acaranya apa Pak? Ustaz datang ke pondok tahfiz Quran saya, cuman datang, senyum, doa, pulang. Bapak punya rumah tahfiz? Ya. Bapak sehari-harinya? Ya pakai peci, pakai baju koko, pakai celana jeans. Nemui saya di airport. Bapak sehari-harinya apa? Saya kerja di Polres dekat airport sini. Bapak kerja di Polres? Ya. Bapak punya rumah tahfiz Quran? Ya. Anak-anak belajar di sana banyak? Banyak. Bayarnya berapa? Gratis Pak Ustaz. Bapak dapat dari mana? Dari uang gaji saya dan beberapa usaha saya. Masih banyak orang-orang baik yang mencurahkan perhatiannya, maka inilah yang menyelamatkan sampai dunia akhirat insyaallah. Amin. Masjid sudah, santrinya ada, kiai ulama ajengannya ada, yang keempat rukunnya ada kitabku. Di Indonesia diajarkan kitab kuning, kitab kuning, kitab kuning, sampai di Mesir kitabnya putih. Loh, kitab kuning kok nggak ada? Kitab kuning itu hanya istilah kita. Kenapa kitab di sini kuning? Karena dicetak pakai kertas yang paling murah dari ubi kayu. Kertas yang mahal dibeli oleh orang yang punya banyak uang. Begitu kitab-kitab ini dicetak di Lebanon, maka kertasnya menjadi putih. Maka belajar nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, tafsir, ulumul Quran, arud qawafi, tajwid. Maka insya Allah di dalam kepala anak-anak kita itu bahasa Arabnya oke, bahasa Inggrisnya juga oke, insya Allah. Amin. Apa itu bahasa Arab? Sepele bahasa Arab. Oke, ente yang nyepelekan bahasa Arab ya. Ya. Berapa perubahan dalam bahasa Inggris? Saya kasih satu contoh kata. Go. Go. Goes. Going. Gone. Went. Berapa? 5. Zahaba. Anak santri mentasrif. Zahaba, zahaba, zahabu, zahabat, zahabat, zahabna, zahabta, zahabtuma, zahabtum, zahabtu, zahabna. 14. Baru mati. Mudhari'nya yadhhabu, yadhhabani, yadhhabuna, tadhhabu, tadhhabani, yadhhabna, tadhhabu, tadhhabani, tadhhabuna, tadhhabina, tadhhabani, tadhhabna, azhabu, nazhabu. Fi'il amarnya idhhab, idhhaba, idhhabu, idhhabi, idhhaba, idhhabna. Jangan pusing, berkunang-kunang karena panas ditambah materi. Siapa bilang bahasa Arab menyepelekan bahasa Arab? Ketika belajar bahasa Inggris dia mesti fasih, menyebut huruf shin, sheriff, workshop, shopping center. Tapi ketika belajar bahasa Arab dia mesti menyebut wasyamsi wa duhaha. Dia menyebut sad, ihdinas siratal mustaqim. Dia mesti menyebut za, labistum. Dia mesti menyebut a, ghairil maghdubi alaihim. Tidak ada dalam bahasa Inggris huruf ain, tidak ada dalam bahasa Inggris huruf bad, tidak ada dalam bahasa Inggris huruf ta. Anak santri mesti bangga dengan nahunya, bangga dengan sorabnya. Nahu haza Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin, dan tindun. Gak ada itu dalam bahasa Inggris. I see Muhammadan, this is Muhammadun, I'm walking with Muhammadin. Gak ada. Maka anak-anak santri mesti bangga dengan kaidah bahasa Arabnya, mesti bangga dengan tajwidnya, mesti bangga dengan nawabnya, mesti bangga dengan sholawatnya. Karena kalau tidak kita yang bangga, siapa lagi yang akan bangga? Dan insya Allah kita dibanggakan oleh Allah kepada para malaikatnya insya Allah. Masjidnya sudah, ada santrinya, ada kiainya, ada kitab kuningnya.
Yang terakhir adalah dakwah. Jangan hanya sekedar berkutat pada kitab, tapi mesti mengajak orang amar ma'ruf nahi. Kuntum khaira ummah, kalian umat yang terbaik. Kalian umat yang terbaik bukan karena bolak-balik ke Makkah haji dan umrah. Kalian umat yang terbaik bukan karena kalian puasa sepanjang tahun. Kalian umat yang terbaik ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil. Kira-kira ini kalau saya mau tanya, tadi saya mulai tausiah jam 8:15. Sekarang sudah jam 9:15. Saya walaupun gak ngelihat jam, insya Allah saya bisa nebak bahwa saya sudah berdiri 1 jam. Dari mana? Kesemutannya. Ustadz mah enak kesemutan, kami kepanasan. Aku panas juga, saudara. Yang paling enak mereka yang di bawah pohon kayu sana. Duduk, nyantai. Masya Allah. Begitulah mereka nanti di surga di bawah pohon-pohon kayu surga. Insya Allah, tabarakallah. Yang berpanas-panasan ini, mereka masuk surga Jannatul Firdaus. Adapun yang di atas pentas ini, di ruang VIP bersama Rasulullah. Lihatlah betapa bersihnya hati mereka. Padahal saya bilang hanya sekedar mancing, mereka tetap mengatakan amin. Coba kalau hatinya kotor, yang ada di sini bersama Rasulullah nggak setuju. Tapi semua jamaah ini hatinya bersih, insya Allah. Amin. Yang terakhir, pesantren mesti ada amar ma'ruf nahi mungkar. As-sakitu 'anil haq, diam melihat kebatilan, diam melihat kebenaran diinjak-injak. Setan akhras, setan bisu. Sudah setan bisu lagi. La ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang sholat, ajak orang puasa sunnah, ajak orang haji dan umrah. Wala tanhauna 'anil munkar, larang zina, larang narkoba, larang pacaran, larang korupsi, larang kemungkaran, larang perbuatan maksiat. Dia seperti mata uang, jangan hanya satu, tidak laku, mesti ada 2 mata uang. Yang 2 itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan pesantren terjebak di tengah lingkungan. Di dalam pesantren orang sholat berjamaah, di dalam pesantren orang berzikir, di dalam pesantren bersolawat. Begitu keluar pagar pesantren, kelepah balak 6. Keluar pesantren, orang tidak lagi menutup aurat. Apa efek pesantren terhadap lingkungan? Saya melihat di Sukabumi, pesantren sudah menyatu dengan masyarakat. Sehingga saya tidak lagi bisa membedakan mana yang santri, mana yang tidak santri. Semuanya sama, pakaiannya sama, casingnya sama, signalnya yang beda. Insya Allah semuanya digolongkan dalam keluarga besar santri, insya Allah. Amin ya Rabbal. Nanti kalau ada yang nanya, siapa tadi yang tausiah di Sukabumi itu? Ustadz Abdul Somad. Apa yang disampaikannya? Aku nggak ingat, kepanasan, nggak tahu lagi nggak apa, berkunang-kunang waktu dia ceramah. Ustadz Abdul Somad bisa diulang, tonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, selamat Hari Santri, selamat Maulidur Rasul, selamat Sumpah Pemuda, selamat menjadi orang bertakwa. Semua yang hadir ini diampunkan Allah dosa-dosanya. Sesuai dengan hadis Nabi, selesai acara majelis ilmu, qumu maghfuran lakum, berdirilah kamu, doa kamu diampunkan. Maka saat kita berdiri nanti, doa dikabulkan dan dosa kita diampunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ingat baik-baik, yang diampunkan itu dosa, hutang tetap. Puncak daripada pengajian bukan tausiahnya, tapi doanya. Maka nanti selesai Ustaz Abdul Somad tausiah, aminkan doa yang akan dipanjatkan, dibimbing, dipimpin oleh ulama kita. Siap mengaminkan doa? Siap. Ad-da'i wal mu'ammin fil ajri sawa.
yang berdoa dan yang mengaminkan balasannya sama. Qad ujibat da'watukuma, doa kalian berdoa dikabulkan. Yang berdoa Nabi Musa, Nabi Harun hanya mengaminkan, Rabbi shrahli sadri, amin. Maka aminkan doa. Ini sekarang banyak orang nggak mau mengaminkan doa. Begitu imam baca doa, dia langsung pergi. Pasti tanya, ente nggak doakan? Doa saya beda sama imam. Imamnya minta hujan, saya jual es krim. Hujanmu jadi rahmat. Selesai sholat langsung pergi. Kamu nggak doa sama imam, nggak mengaminkan doa. Allah, doa yang lama aja belum dikabulkan. Berdoa itu adalah wajib. Ud'uni astajib lakum. Abdul Somad sendiri berdoa, mungkin doanya tidak dikabulkan. Tapi sebegini banyak umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tulus ikhlas, yang tua, yang muda, yang perempuan, yang laki-laki, yang soleh, yang solihah, penghafal Quran. Mustahil tidak ada wali-wali Allah di sini yang dikabulkan Allah doanya. Maka doa mereka itu mendapatkan rahmat kita semua. Itulah mengapa kita perlu berdoa berjamaah bersama-sama. Mudah-mudahan doa kita, munajat kita untuk Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, aman, tentram, sentosa, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak soleh dan solihah. Yang belum ketemu jodoh diberikan jodoh yang baik-baik. Yang belum ada keturunan diberikan anak yang penghafal Quran. Yang sedang kacau balau pikirannya diberikan ketenangan. Sukabumi tenang, adem, ayam, tentram, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Belum selesai karena acara penutup doa. Terima kasih, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihatlah tawaduknya para ajengan, para kiai. Ustaz Somad disuruh berdoa. Mereka hanya mengaminkan, tapi doa ini dikabulkan Allah karena mereka. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami ya Allah, wa li abaina, dosa ayah kami yang sudah menjadikan nafkah makan untuk kami, menyekolahkan kami, melepuh kulitnya untuk memberikan nafkah yang halal, belum sanggup kami balas sampai hari ini ya Allah. Wali ummahatina, ampunkan dosa ibu kami, mengandung kami 9 bulan 10 hari, meregang nyawa melahirkan kami. Berapa kali dia tidak berganti baju baru demi untuk sekolah makan kami. Belum mampu kami membahagiakannya. Kalau dia masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah. Sahih ajsadahum, sehatkan badannya ya Allah. Kalau dia sudah meninggal dunia, Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan. Jadikan kuburnya salah satu dari taman surgamu ya Allah. Wali abnaina, ampunkan dosa anak-anak kami. Begitu banyak silap salah mereka. Jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah, min hafizil Quran. Jadikan anak kami menjadi para penghafal Quran. Allahumma faqihhum fid din, dalamkan ilmu agamanya. Wa'allimhum at-ta'wil, ajarkan mereka pemahaman Al-Quran yang benar. Mereka yang sedang berada di pondok pesantren saat ini, kuatkan hati mereka untuk menyelesaikan pendidikan, menjadi anak yang taat kepada ajengan guru dan para kiai. Jadikan mereka pemimpin bangsa ini ya Allah.
la tada' lana dzamban illa ghafartah. Pulang kami dari majlis ilmu tabligh akbar ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah. Tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaitah. Saudara kami yang kau uji dengan penyakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah. Yang sudah meninggal dunia, curahkan rahmatmu, selamatkan dari azab kubur ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah. Segala hajat dunia, hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha, maka mudahkanlah ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Segala urusan kami mudahkan ya Allah. Mudahkan urusan kami ke Baitullah. Mudahkan urusan kami berziarah ke makam Rasulullah. Kami dan keluarga dapat mengucapkan salam, assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan Sukabumi negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru. Allahumma anzil rahmata wassalamata wal barakata alaina. Berikanlah keselamatan, keberkahan kepada kami semua ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, kalimat yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma waffiq ulata umurina, pemimpin-pemimpin kami, Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, DPRD, semua pemimpin, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Kepala Dinas. Kuatkan hati mereka karena amanah begitu berat di pundak mereka. Selamatkan di hadapan hisab hitungan nanti di padang mahsyar ya Allah. Allahumma ahyina bil iman, hidupkan kami dengan iman. Wa amitna bil iman, matikan kami dengan iman. Wa akhrijna minad dunya ma'al iman, keluarkan kami dari dunia ini membawa iman. Wa adkhilnal jannata ma'al iman, masukkan kami ke dalam surga membawa iman. Ma'an nabiyyin, bersama nabi-nabi, wasiddiqin, bersama orang yang benar, wasyuhada, bersama orang yang mati syahid, wassalihin, bersama orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, mereka lah orang-orang terbaik. Ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, sebagaimana kami bersama di Sukabumi ini, bersama pula nanti kami di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada beberapa orang yang menitipkan salam ke saya, sahabat-sahabat saya, jamaah yang berada di perantauan, asli Sukabumi. Ketika mereka tahu saya berada di Sukabumi, mereka titip salam. Beberapa nama yang disebut diantaranya Ustadz Dr. Safi Antonio. Maka semua yang menitipkan salam saya sampaikan kepada semua jamaah di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.